Rizka, Hidayatulisa, Ibu, Salsabila, Salisa, Najwa, Messi. Tidak hadir Bu. Kenapa? Karena ada acara sekolah. Ada Ria Ramadhani? Nggak hadir Bu. Dia tiduran. Oh, baik. Baik. Sebelum kita pembelajaran kita terlebih dahulu, minggu lalu kan kita sudah belajar. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Kelautan, kehutanan. Lagi? Udah? Udah. Baik. Pembelajaran minggu lalu tentang kelautan dan kehutanan itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya? Ada yang tahu nggak? Apa Indonesia yang membedakan dengan negara lainnya? Yaitu ada? Iya, betul sekali. Lagi? Nggak tahu, ya udah kita belajar pada hari ini ya. Yaitu kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada letak astronomi. Yang kedua letak geografi. Yang ketiga letak geologis. Baik. Sebelumnya letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis tujuh. Baik, Ibu sudah membawa peta globe. Kalian bisa melihat garis siapa mungkin? Garis bujur atau vertikal adalah garis kaya yang membujur dari utara ke selatan. Mana utara? Mana utara? Coba Ibu lihat. Ya, selatan. Selatan di bawah ya. Baik. Sedangkan garis lintang adalah garis kaya yang membentang dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Baik. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis bujur dan ini adalah garis lintang. Berarti garis bujur adalah garis dari utara ke selatan, Sedangkan garis lintang adalah garis kaya yang membentang dari timur ke barat. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Baik, dampak letak astronomis itu yang pertama itu adalah Indonesia beriklim tropis. Kenapa Indonesia beriklim tropis? Yaitu adalah karena Indonesia berada di antara, contohnya seperti ini ya. Ini 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini selatan, ini utara. Sedangkan kita berada di posisi garis apa yang di tengah? Khatulistiwa. Ya, betul sekali Kak. Garis khatulistiwa, yaitu berarti Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Oleh sebab itu, Indonesia itu mempunyai iklim tropis. Iya, betul sekali. Lihat pada gambar Indonesia bagian warna hijau. Ini bagian Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian. Iya, bagian utara dan bagian selatan. Yang lainnya seperti zona iklim subtropis, iklim sedang, zona iklim kutub. Sehingga kita contohkan seperti ini, garis khatulistiwanya di tengah. Itu kan seperti ini. Karena Indonesia menerima penyinaran matahari sepanjang tahun berbeda dengan negara lainnya. Contohnya seperti ini ya. Indonesia berada di bagian utara dan bagian selatan. Jika kita ibaratkan ini utara, ketika sinar matahari itu berada di utara, otomatis di kutub itu dingin karena matahari berada di atas di utara.
geografis ya. Dan Indonesia itu pembagian waktunya menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB, WIDA, dan WIDA. WIB itu waktu Indonesia bagian barat. Yang WIDA bagian barat. Yang terakhir adalah waktu Indonesia timur. Ini setiap jamnya misalnya membedakan 1 jam setiap jamnya. Jika waktu Indonesia barat berada di jam 7, berarti waktu Indonesia tengah jam berapa? Kan beda 1 jam. Beda berarti. Paham? Nih. Ya. Yang WIB jam 7 waktu itu. Ditanya jam 8. Baik. Yang WIB-nya waktu jam 9. Berarti beda 1 jam. Iya, setiap jam beda 1 jam. Paham kan? Iya. Dari WIB ke WIB itu 2 jam. Iya, betul sekali. Paham kan? Paham. Ya. Oke. Selanjutnya di sini tentang definisi letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi yang relatif, yaitu suatu letak berdasarkan posisi letak objek lain yang dapat mempengaruhinya ditentukan oleh batas-batas seperti benua, samudra, gunung, laut. Baik, contohnya seperti ini, Ledia. Ledia misalnya memesan ojek bertanya, di mana rumahnya Kak? Rumah Kak Ledia di mana? Otomatis Ledia bilang di mana? Contohnya, rumah saya di depan jalan dan di sampingnya bangunan sekolah. Di sebelah rumah saya bangunan sekolah. Sekolah SD 1, misalnya SD 1. Otomatis jika sekolah SD 1 tadi diruntuhkan dan diganti toko roti, otomatis rumahnya dia udah berubah kan? Enggak lagi situ posisinya kan? Ketika ojek itu pasti nggak bisa cari. Kalau udah posisi sekolah diganti dengan toko roti tadi, otomatis kemanapun ojek ini carinya kan sekolah, karena dia berpusat pada sekolah tadi dibilang lagi ya. Otomatis kalau bangunannya dihancurkan diganti dengan toko roti, itu kan sudah berubah. Itu juga dengan letak geografis. Iya. Sedangkan posisi geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Iya, betul sekali. Di antara benua Asia dan Australia, yaitu Asia adalah benua yang paling besar, Australia adalah benua yang paling kecil. Ya. Dan begitu juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, dampak letak geografis ini yang pertama itu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu yang Ibu bilang tadi, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Itu setiap 6 bulan sekali itu ada yang 6 bulan sekali ada musim kemarau dan 6 bulan selanjutnya adalah musim hujan. Dari musim ini Indonesia mempunyai keuntungan nggak? Iya, bisa menanam tumbuhan karena kita nggak ada musim dingin. Kalau di luar sana ada 4 musim kan? Musim apa aja? Musim dingin, iya, musim gugur, iya, musim semi. Iya, betul sekali itu Pak. Kita kan nggak ada musim dingin kan? Ya, sampai kan khas Korea gitu ya. Oke ya. Yang kedua itu adalah memiliki letak strategis itu pada persilangan perdagangan dunia. Kita ini mempunyai keuntungan karena ini mempunyai Indonesia itu berada pada persilangan dunia, sehingga negara-negara lain itu ketika mau berlayar, misalnya membawa apa itu kan melewati Indonesia dahulu, sehingga kita dapat keuntungan seperti ekonomi kita meningkat di bidang itu. Yang ketiga itu adalah keberagaman budaya. Kondisi geografis membuat setiap daerah berkembang secara relatif terpisah dan menghasilkan ciri khas budaya yang berbeda-beda. Contohnya kita di Aceh kan mempunyai beberapa budaya kan, beda kan? Walaupun kita Aceh, tapi Laras dari mana? Ada budaya tersendiri kan? Hidayah itu dari mana? Dari Bu. Punya ciri khas sendiri kan? Beda-beda kan? Itulah. Dari satu yang berbeda-beda kita harus saling menghargai. Baik. Baik, di sini adalah definisi letak geologis.
Easier. Jadi ibu membuat soal di aplikasi itu, kalian nanti menjawab di dalam aplikasi itu, kalian masukkan email dan kata sandinya ke dalam itu, otomatis kalian masuk ke dalam link yang ibu sudah berikan soal dan jawab. Pilihan cuma soalnya pilihan ganda 15. Iya, ya. Kirim ya ke grup ya. Baik, udah ada? Udah, Bu. Coba ya. Udah. Iya, ini. Ya, Ibu. Kalau nggak ngerti silahkan ditanyakan ya. Indonesia berada di antara dua negara. Ya, soalnya dulu, pahami dulu soalnya. Ibu, apa nggak bisa, Bu? Error. Katanya error di sini, Bu. Error. Ya. Ingat di emailnya nggak? Lupa, gimana dulu? Ya udah, teman aja ya. Ingat sama temannya. Oh iya. Oke, kerjakan. Nanti ibu bisa lihat berapa nilai kalian yang benar dan berapa yang salah. Ibu tahu ya, kalian ada masuk atau enggak ya. Tapi nanti Lydia berjalan di rumah ya. Iya, Bu. Lihat soalnya dulu ya, sampai tahu ini masuk ujian juga ya. Soal. Baik. Mau paras? Lagi mau tahu? Kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan kepada ibu. Rizka bisa. Coba tes lagi ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Baca dulu soalnya, pahami dulu ya.
Ibu. Oh iya, Bu. Kemana? Kenapa, Rizka? Ya, kerjakan terus ya. Enggak ngerti nanti bisa ditanya